4, 3, 2, 1. Bentar. Sudah belum? Masih. Wait. Yes, teman-teman semua, welcome di acara kita, Network Number One. Dan inilah pembawa acara kita hari ini, Miss Clara Niken. Halo teman-teman semua, sampai ketemu lagi dengan Network Number One. Dan kali ini narasumber dan pembicara kita adalah founder dari Network Number One, Albert Lutano. Silakan Albert. Yang akan bahas apa hari ini? Bedah buku ya temanya hari ini ya. Beda buku Tentang Ikigai. rahasia hidup bahagia dan panjang umur ala Jepang. Yes, Sering betul disebut sekali. dengan apa? Ikigai. Ikigai, betul. Ya, silakan Albert. Langsung gitu aja ya. Iya dong. Ya udah. Oke, aku share screen dulu ya sebentar ya, teman-teman. Ditunggu sebentar. Belum bisa share screen. Oke, kita share screen dulu. Nah, hari ini jadi Network Number One ini kan kita sekarang kan 3 kali dalam 1 minggu kita akan online mengisi acara di daily sharing kita. Nah, jadi saya akan bagi harinya. Kalau hari Selasa itu kita lebih banyak akan membahas tentang tema-tema yang berkaitan dengan digital marketing dan segala yang berkaitan dengan teknologi, ya misalnya bagaimana cara membuat website, terus kemudian cara membuat programming sederhana ya untuk kayak coding, terus cara membuat program-program kayak robot ya seperti yang Ko Michael sudah bikin sekarang ini. Beliau lagi bikin robot pace ya di dalam Telegram ya. Jadi yang berkaitan dengan teknologi coding yang tech itu semua ada di hari Selasa. Dan kalau di hari Kamis kita akan lebih banyak berbicara tentang bisnis, tentang marketing, terus kemudian tentang mindset ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita mau berbisnis, kita membangun sebuah bisnis, terus kemudian kalau kita mau melakukan sales dan marketing. Jadi apa yang skill yang harus kita miliki ketika kita menjadi seorang marketing, menjadi seorang sales. Nah, itu kita lebih banyak akan dibahas setiap hari Kamis. Dan kalau hari Sabtu, karena Sabtu adalah weekend di mana kita mau sedikit refreshing ya, kita akan membahas sedikit tentang beda buku ya apa aja beda bukunya yang mungkin selama ini yang saya baca, karena saya termasuk orang yang suka membaca. Dan di sini kalau teman-teman juga ingin bikin request buku apa yang teman-teman ingin bahas di sini, boleh teman-teman bisa sampaikan di sini. Misalnya ada buku apa yang tertarik teman-teman bahas, saya akan sebisa mungkin semampu saya akan mereview apa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, kebetulan hari ini kita akan bahas bedah bukunya tentang Ikigai ya. Ini sebuah buku yang cukup menarik yang saya baca buku ini sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Saya baca buku ini dan ada versi Indonesianya. Maksudnya versi Indonesia adalah versi yang ditulis oleh orang Indonesia, itu juga ada. Nah, kebetulan yang saya bahas hari ini adalah yang ditulis oleh dua orang sahabat yang berkebangsaan Spanyol dan Perancis ya kalau nggak salah ya. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, kenapa saya memilihnya hari ini Ikigai? Nah, kebetulan di dalam sebuah bisnis yang sedang saya jalankan ya, bisnis network marketing yang saya jalankan, saya membuat saya menamakan grup saya adalah grup Ikigai. Nah, karena Ikigai ini buat saya itu filosofinya sangat dalam sekali, sangat detail sekali, dan sangat apply dan bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita masuk ya teman-teman ya. Nah, tadi saya sempat singgung sedikit ya teman-teman ya. Jadi buku Ikigai yang saya bahas ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh 2 orang sahabat, yaitu Hector Garcia dan Frances Mireles. Keduanya adalah berkebangsaan berbeda ya. Yang satu orang Spanyol, yang satunya orang Prancis. Nah, ini mereka berdua lah yang pertama kali meneliti tentang kehidupan orang Jepang ya, terutama di sebuah desa bernama Okinawa. Dan di sana mereka berdua ternyata menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di daerah Okinawa ini ternyata memiliki usia yang panjang. Usia yang panjang maksudnya di sini mereka rata-rata berusia di atas 100 tahun dan mereka masih hidupnya masih sehat ya, masih bahagia ya, masih dan melakukan aktivitas sehari-hari, nggak ada yang cuma duduk-duduk aja nongkrong-nongkrong itu nggak ada, tapi mereka masih bekerja ya di sana ya. Jadi itu membuat
dua sahabat ini yaitu Hector Garcia dan Frances Miralles ini memutuskan untuk meneliti apa yang membuat mereka di sana, orang-orang Jepang yang tinggal di Okinawa ini bisa hidup dengan bahagia, hidup dengan panjang umur ya, bisa beraktivitas selayaknya orang yang masih muda ya teman-teman di sana ya. Jadi ini yang akhirnya mereka rangkum dalam sebuah buku. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, kalau kita bicara tentang negara Jepang ya, kita tahu bersama ya, udah cukup dikenal dimanapun di seluruh dunia bahwa orang Jepang, negara Jepang itu adalah negara yang penduduknya itu memiliki etos kerja dan disiplin yang sangat tinggi. Kalau teman-teman yang udah pernah datang ke Jepang ya pasti teman-teman sudah tahu sendiri ya bagaimana orang-orang Jepang itu di kehidupan mereka sehari-hari ya, dalam kehidupan terutama bermasyarakat ya, itu disiplinnya luar biasa tinggi sekali ya. Jadi mereka kita sampai salut lah sama mereka lah kalau dibandingkan sama Indonesia. Terus terang ya negara kita masih agak jauh ya dibandingkan mereka ini. Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, dan ini beberapa hal yang diteliti oleh dua orang sahabat ini ya, si Garcia ini dan temannya ini, dan mereka melihat kehidupan di Jepang ini seperti ini ternyata. Nah, kalau kita lihat ya beberapa cuplikannya, beberapa gambarnya ya, mereka disiplin pakai masker ya, walaupun tidak terjadi pandemik ya. Sebelum terjadi pandemi ini aja pun orang sudah di sana sudah terbiasa pakai masker ya, mereka disiplin. Kemudian walaupun dalam kondisi hujan, kondisi macet apa sekalipun, mereka tetap disiplin antri. Kemudian kalau di sana kita belanja barang-barang ya di toko-toko sana, di restoran, mereka tidak mengizinkan kita memberikan tips. Kalau kita kasih tips ke mereka pasti nolak, mereka nggak mau ya teman-teman. Beda kalau di sini ya, kalau di sini di restoran, bahkan mungkin kalau misalnya kita parkir aja lah teman-teman ya kita biasa kalau misalnya parkir ya, saya suka menjuluki tukang parkir kalau di Indonesia ya sebagai tukang sulap, magician. Kenapa teman-teman? Ya kita waktu parkir nyetir mobil ya, masuk ke parkiran kan nggak ada siapa-siapa di sana teman-teman, yang nggak ada orang kan. Tapi ketika kita keluar mau balik ya, tiba-tiba ada yang muncul teman-teman. Jadi saya suka julukin kalau di Indonesia ini tukang parkir sebagai magician ya, pesulap ya, tiba-tiba nongol gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi ternyata di Jepang sana ternyata orang Jepang itu mereka istilahnya kayak malu, mereka tidak mau menerima tips kalau kita walaupun kita niatnya baik ya, memberikan sebuah apresiasi kepada mereka, tapi mereka nggak mau teman-teman, mereka pasti nolak kan. Terus kalau kita lihat ya di mall, terus di stasiun MRT ya, mereka bisa demikian tertibnya ya, naik eskalator ya. Jadi mereka terbiasa kalau misalnya naik eskalator selalu berada di sebelah kiri, karena mereka tahu posisi sebelah kanan itu adalah posisi untuk mendahului ya. Jadi mereka tertib sekali, beda dengan kita ya. Terus di MRT mereka antri ya, rela antri. Kemudian kalau mereka makan di restoran ya teman-teman ya, di restoran bahkan di rumah sendiri mereka tidak mau menyisakan makanan. Dan sejak kecil pun mereka diajarkan untuk menjaga diri, terus kemudian kebersihan ya teman-teman ya. Ini yang membedakan dengan kita ya. Jadi kalau di sekolah-sekolah di Jepang itu sejak dini ya, bahkan anak-anak yang sekolah di sana tuh diajarin ngepel, diajarin nyapu ya. Terus di sana parkir mobil itu bisa rapi, bisa teratur ya. Pokoknya segala sesuatu yang ada di Jepang itu kita bisa bilang wah salut banget, itu mereka rapi banget, teratur banget. Dan ini yang membuat dua orang sahabat ini itu terheran-heran dengan Jepang, kok bisa ya negara Jepang seperti ini. Dan mereka menemukan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip yang dipegang dari orang-orang Jepang ini dari kecil, bahkan diturunkan dari generasi ke generasi. Itu yang luar biasa sekali. Nah ini saya sedikit mengutip ya, ada 4 hal ya yang menjadi prinsip orang Jepang. Yang pertama adalah sebuah prinsip Bushido ya, dikenal dengan prinsip Bushido, yang merupakan prinsip tentang kerja keras, yang mana prinsip ini selalu diturunkan dari generasi ke generasi ya, dari orang tua ke orang tua, dan ini berlangsung selama ratusan tahun ya. Jadi walaupun awal mulanya prinsip Bushido ini itu orang Jepang tuh banyak belajar dari negara barat. Nah, tapi sekarang kebalikannya, justru orang-orang barat ya, bahkan dunia itu kagum dengan caranya Jepang. Kemudian yang kedua adalah prinsip yang dipegang orang Jepang adalah prinsip disiplin ala samurai ya, di mana prinsip ala samurai ini mereka selalu mengedepankan yang namanya sikap pantang menyerah, tidak menyerah dalam hal apapun, walaupun menghadapi hambatan, menghadapi masalah ya. Bahkan di masa lalu ya teman-teman, para samurai ini kan kita terkenal dengan prinsip mereka harakiri ya. Kalau mereka gagal menyelesaikan sebuah misi ya, terus misalnya mereka kalah ya, mereka langsung memilih
memilih untuk bunuh diri ya, harakiri. Ya sekarang mungkin udah nggak ada ya teman-teman seperti ini. Tapi dulu mereka sedemikian komitnya, sedemikian luar biasanya teman-temannya. Kalau mereka kalah, mereka pasti harakiri akhirnya. Kalau sekarang mungkin ada beberapa, kalau mereka kebanyakan orang Jepang yang melakukan kesalahan ya, banyak mereka mundur dari jabatannya, mundur dari pekerjaannya. Itu yang selalu dipegang sama orang Jepang. Terus kemudian budaya ketiga yang dipegang oleh orang Jepang adalah prinsip budaya Keisan ya. Jadi dalam mereka bekerja, mereka selalu mengedepankan yang namanya inovasi, harus kreatif, harus produktif dalam bekerja, harus sungguh-sungguh ya di sana. Jadi itu menjadi sebuah motivasi bagi mereka untuk maju. Kemudian yang prinsip keempat yang selalu dipegang oleh orang Jepang adalah prinsip yang dinamakan Kaizen ya teman-teman ya. Di sana Kaizen itu adalah prinsip yang dimana mereka mengedepankan komitmen dalam melakukan pekerjaan. Jadi apapun yang mereka kerjakan, mereka harus komit, harus selesai tepat waktu. Ya itu yang dikedepankan sama orang Jepang. Jadi tujuannya apa? Supaya apapun yang dilakukan dalam pekerjaan itu menjadi lebih efisien, jadi lebih efektif dalam segi waktu dan kemudian dalam segi biaya. Nah, tapi tentu saja teman-teman, hal-hal yang positif yang kita belajar dari orang-orang Jepang ini tentu saja ada juga kebalikannya ya teman-teman ya, ada unsur ada efek negatifnya yang mereka alami. Yang terjadi akhirnya apa teman-teman? Ternyata negara Jepang itu juga memiliki tingkat depresi yang tinggi, terutama di lingkungan pekerjaan ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal kita tahu, wah, di sana kan teratur, di sana kan rapi semua, sekarang di sana kan disiplin semua. Prinsip-prinsip hidup kan selalu dipegang sama orang-orang Jepang ini. Nah, tapi kenapa di Jepang ini, terutama di lingkungan kerja ya, banyak orang yang depresi. Ya, kenapa? Budayanya mereka, teman-teman. Karena di sana itu orang Jepang itu memiliki sebuah budaya yang istilahnya kayak semacam kolektivitas ya. Jadi mereka menuntut setiap orang satu sama yang lain itu harus sama ya. Kalau misalnya yang satu kerja keras, yang lain juga harus sama-sama kerja keras, harus apa istilahnya harus sama, tidak boleh beda. Jadi kalau si A bisa, si B juga harus bisa. Itu prinsipnya di sana. Dan kemudian mereka selalu mengutamakan yang namanya kepentingan kelompok ya, kepentingan perusahaan, kepentingan masyarakat dibanding dengan kepentingan individu ya. Jadi kalau mereka lebih mementingkan diri sendiri, itu biasanya apa? Mereka akan dikucilkan dari masyarakat. Jadi harus prinsip mereka adalah mereka harus bisa mengutamakan orang lain lah, intinya seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian ada istilah mereka, budaya mereka disebutnya dengan hone dan tatemai ya. Jadi istilahnya kalau diterjemahkan sebenarnya hone dan tatemai itu adalah dua wajah sebenarnya. Jadi simpelnya gini. Jadi orang Jepang itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam mereka bergaul dengan orang lain, mereka selalu memasang dua muka, dua wajah ya, dua topeng ya. Jadi maksudnya ada kalau misalnya di depan bosnya, di depan atasannya, mereka memperlihatkan dirinya mereka nurut ya, mereka akan menuruti atasannya, apapun yang atasannya perintahkan, dia mau nggak mau, suka nggak suka harus nurutin. Padahal di dalam hatinya mereka itu berontak ya teman-teman ya. Jadi kayak prinsip ini kayak kalau di Indonesia ya mirip kayak orang Jawa ya teman-teman ya. Mungkin di depan atasan, di depan orang tua, orang yang lebih tua ya, mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun hatinya berontak ya, dia tetap mengikutin ya teman-teman ya. Nah jadi itu prinsip yang dipegang sama orang Jepang, walaupun nggak suka ya di depan orang lain dia menampakkan diri, dia mau nggak mau harus nurut ya dengan keadaan. Dan itu berlangsung bukan hanya di dalam dunia pekerjaan dengan atasannya, dengan bosnya, tapi juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dia bergaul dengan teman-temannya dan bergaul dengan ya siapapun ya, bahkan dengan anggota keluarga pun juga mereka menerapkan prinsip seperti ini teman-teman. Jadi simpelnya lain di muka ya, lain di depan, lain di belakang. Nah itu orang Jepang teman-teman ya. Jadi mereka bisa menyembunyikan hal-hal yang dia tidak sukai ya, demi mengikuti, demi memenuhi tuntutan orang lain. Terus kemudian di dalam pekerjaan ya, di dunia pekerjaan di Jepang ya, mereka selalu mengutamakan yang namanya hierarki ya teman-teman ya. Jadi makanya seringkali kadang-kadang di Jepang itu orang yang lebih muda ya, mungkin lebih baru bekerja dalam satu perusahaan dibandingkan orang yang sudah lama bekerja dalam perusahaan ya, yang muda atau yang lebih awal yang baru
bekerja itu mereka kadang-kadang suka dibully ya teman-teman, suka nggak dianggap lah bahasanya teman-teman, karena di sana tuh mereka sangat mementingkan yang namanya hierarki. Nah biasanya orang-orang yang menempati posisi yang tertinggi, posisi atasan ya, misalnya supervisor atau manajer ke atas, biasanya adalah orang-orang yang sudah lebih lama bekerja di perusahaan itu. Jadi sangat sulit bagi orang-orang muda yang baru bekerja, mungkin baru beberapa bulan, untuk bisa naik di posisi yang tertinggi. Nah itu yang terjadi di Jepang ya. Itu banyak sekali teman-teman ya. Nggak hanya ini aja ya. Jadi di Jepang itu polanya seperti itu. Itu yang membuat seringkali orang Jepang itu stres. Nah tapi teman-teman ya, walaupun mereka stres ya, mereka berada di bawah tekanan ya di dalam pekerjaan, tapi ada satu yang menarik teman-teman. Mereka itu selalu bersemangat dan selalu bahagia ya, walaupun mereka tahu ya mereka harus bangun pagi ya, terus kemudian harus macet-macetan, kemudian mungkin kalau di sana mereka harus dempet-dempetan ya, naik MRT ya teman-teman ya, tapi mereka mereka selalu punya alasan untuk mereka tetap bersemangat dan tetap bahagia dari hari ke hari. Nah, apa rahasianya itu teman-teman? Ternyata ini yang ditemukan yang dipelajari, diriset oleh dua orang sahabat ini, sehingga mereka akhirnya mendapatkan kesimpulan, merangkum semuanya itu. Prinsip hidup orang Jepang itu yang dinamakan dengan ikigai. Jadi ikigai itu apa teman-teman? Jadi ini ikigai sendiri itu ya sudah cukup dikenal lama sama orang Jepang. Itu merupakan filosofi yang mereka miliki, dan ikigai itu adalah salah satu rahasia kenapa orang-orang di Okinawa, orang-orang Jepang yang tinggal di Okinawa, mereka bisa punya umur yang lebih panjang. Nah, secara keseluruhan ikigai itu intinya adalah sebuah alasan hidup atau tujuan hidup yang membuat mereka tetap mau menjalani walaupun mereka dalam kondisi yang sulit, kondisi yang susah, mungkin kondisi yang mereka belum mendapatkan apa yang mereka inginkan atau mereka impikan, tapi mereka tetap akhirnya tiap pagi tetap bangun, turun dari tempat tidur dan memulai hari dengan semangat ya, dengan bahagia. Nah, kita lihat nih teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, definisi dari ikigai adalah sebuah seni menemukan tujuan hidup berdasarkan 4 elemen. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada 4 lingkaran ya sebelumnya teman-teman ya. Jadi 4 lingkaran ini terdiri dari apa aja? Yang pertama adalah bidang apa, hal apa yang kita sukai dalam kehidupan ini. Itu adalah lingkaran yang pertama ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah, lingkaran kedua adalah bidang apa yang benar-benar kita kuasai. Keahlian apa yang kita miliki ya. Keahlian bukan berarti kita mampunya apa, tapi benar-benar bakat atau talenta yang benar-benar diasah. Misalnya kita punya bakat, contohnya kita punya bakat, misalnya bakatnya piano gitu kan, bukan sekedar hanya main piano aja, tapi benar-benar bakat piano yang benar-benar dilatih terus-menerus sampai dia menjadi seorang master. Yaitu di situ adalah kalau kita bicara bidang kedua ini adalah bakat atau keahlian ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah di bagian mana, di area mana yang kita bisa dibayar. Ya, kita balik lagi ya, kalau kita bicara kehidupan ya teman-teman ya, uang itu penting. Salah satunya, kita nggak bilang bahwa uang itu nggak penting. Dengan ada uang, ya kita bisa membiayai kehidupan kita bisa melakukan banyak hal di dunia ini. Nah, jadi di dalam ikigai ini, unsur uang ya, hal apa yang membuat kita bisa dibayar itu sangat penting sekali di sini teman-teman. Dan kemudian lingkaran yang keempat adalah apa yang dibutuhkan oleh dunia ini, apa yang kita bisa kontribusikan kepada dunia ini. Nah, jadi 4 lingkaran ini ketika disatukan, dikumpulkan, teman-teman, ini membuat sebuah irisan ya. Irisan di sini, yang irisan pertama adalah ketika sesuatu yang kita sukai, hal yang kita cintai ya, bidang hal yang kita cintai bertemu dengan apa yang kita sudah kuasai atau apa yang kita ahli, itulah yang akhirnya dinamakan dengan passion ya. Kalau kita punya passion ya, passion salah satunya adalah kita bisa melakukan apa yang kita sukai, kemudian kita ahli di dalam hal yang kita sukai itu. Nah, itulah yang disebutnya passion. Jadi passion itu walaupun kita tidak dibayar, kita tetap dengan rela, dengan sukacita, dengan ikhlas, kita akan melakukannya. Nah, itulah passion. Jadi passion itu merupakan irisan dari apa yang kita sukai dan
apa yang kita benar-benar kuasai, yang kita ahli ya. Jadi kalau sudah question seperti ini ya, walaupun kita nggak dibayar, walaupun kita nggak nggak dapat uang ya, tetap kita senang mengerjakannya ya teman-teman ya. Nah kemudian irisan yang berikutnya adalah ini adalah gabungan dari apa yang kita benar-benar ahli, apa yang benar-benar kita kuasai ya, keahlian atau bakat yang kita kuasai, kemudian bertemu dengan sesuatu yang kita layak untuk dibayar. Jadi kita dibayar melakukan apa yang kita benar-benar ahli. Itu yang kita sebut dengan istilah profesi atau pekerjaan ya. Di sini adalah area di mana kemampuan kita, keahlian kita, bakat kita itu dibayar. Itu yang dinamakan dengan profesi atau pekerjaan. Nah, kemudian irisan yang berikutnya ya, di sini adalah area di mana kita dibayar ya, dan apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Ini yang kita sebut dengan istilah vocation ya. Jadi sebuah area pekerjaan di mana kita dibayar dan ternyata apa yang kita lakukan ini itu bisa bermanfaat bagi dunia ini, bagi banyak orang ya, bagi masyarakat ya, teman-teman di sini ya. Nah, kemudian irisan berikutnya adalah apa yang dunia butuhkan ini ya, apa yang dibutuhkan dunia ini digabungkan dengan apa yang kita sukai ya. Misalnya kita punya hal-hal tentu ya, bidang-bidang yang kita sukai dan ternyata bidang tersebut ternyata dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, itu yang akhirnya disebut sebagai misi ya, misi kita di sini. Jadi kalau kita menemukan apa yang kita suka dan apa yang kita suka itu dibutuhkan dunia ini, inilah misi kita dalam kehidupan ini. Nah, perpaduan 4 elemen ini inilah yang kemudian disebut sebagai ikigai-nya kita di tengah-tengah di sini. Jadi keseimbangan dari 4 elemen inilah tengah-tengahnya, itulah ikigai kita. Jadi inilah alasan mengapa akhirnya orang-orang Jepang walaupun mereka banyak stres, banyak pusing, banyak mengalami hambatan, tapi mereka pada akhirnya selalu menemukan alasan kenapa mereka harus bangun pagi, mengapa mereka tetap harus pergi ke tempat pekerjaan ya, walaupun mereka tahu mereka akan menghadapi banyak masalah ya. Jadi inilah ikigai, itulah teman-teman, irisan di tengah-tengahnya, keseimbangan dari 4 elemen ini. Nah, kenapa kita perlu belajar ikigai ya teman-teman ya? Nah, salah satunya adalah apa? Dengan ada ikigai itu membuat hidup kita itu lebih bahagia ya. Kenapa? Karena kita ada tujuan kenapa kita harus bangun pagi, kenapa kita harus bekerja setiap hari ya. Itulah ikigai teman-teman ya. Dan ikigai itu akhirnya membuat apa? Membuat hidup kita menjadi lebih mengalir ya, seperti air ya teman-teman ya. Jadi kita dengan suka hati, dengan rela ya. Kita tahu bahwa kalau kita menemukan ikigai kita tahu bahwa kita akan melakukan apa yang kita sukai. Kemudian kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata dibutuhkan oleh banyak orang, dan apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan hasil ya, ada orang lain yang willing to pay apa yang kita lakukan. Terus kemudian kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita benar-benar ahli di bidangnya ya. Jadi itu akhirnya membuat hidup kita menjadi mengalir seperti air, dan akhirnya kemudian kita bisa menikmati apa yang kita lakukan ya, being present di saat ini. Jadi kesimpulannya adalah walaupun dalam kondisi mungkin ya kita masih menderita, kita belum kaya ya, kaya ada definisi macam-macam ya teman-teman ya, masing-masing punya definisi yang berbeda tiap-tiap orang ya. Terus kemudian mungkin kita belum mencapai apa yang kita inginkan, masih dalam proses ya, ongoing menuju ke impian yang kita mau, tapi kita masih bisa tetap menikmati hidup kita, masih bisa being present karena kita sudah menemukan ikigai kita. Nah, ini kesimpulan dari ikigai yang akhirnya dirangkum oleh 2 sahabat ini, bahwa sebetulnya ikigai itu adalah kita bisa berbahagia dengan tetap menyibukkan diri kita. Karena apa? Ikigai kita ternyata berbeda satu sama lain, nggak sama ya. Ikigai saya, ikigainya Ko Michael, ikigainya Ciklara, dan ikigai Ko Santo dan Pak Handoi pasti masing-masing berbeda ya, tidak sama satu lain. Nah, tapi satu hal yang sama, bahwa kita tahu dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, proses kehidupan kita, kita semua masing-masing di sini sama-sama berjalan, sama-sama melakukan perjalanan mencari makna hidup itu sendiri. Nah, itu teman-teman, itu ya tujuan dari ikigai. Nah, kemudian kalau ditanya ya,
mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang menonton acara ini belum tahu bagaimana cara untuk menemukan ikigai. Ya, sekarang tipsnya bagaimana supaya teman-teman bisa menemukan ikigai-nya masing-masing. Tinggal teman-teman jawab aja 4 pertanyaan ini ya teman-teman ya. Apa sih yang teman-teman sukai dalam hidup teman-teman ya? Bidang apa yang teman-teman benar-benar sukai? Kemudian tahu nggak teman-teman apa yang teman-teman benar-benar bisa kuasai, keahlian apa yang teman-teman bisa perdalam, bakat apa yang teman-teman bisa asah. Kemudian teman-teman di sini juga harus tahu hal apa yang teman-teman bisa lakukan di mana teman-teman bisa mendapatkan uang ya, teman-teman bisa dibayar ya, ada orang yang willing to pay apa yang teman-teman lakukan. Terus kemudian teman-teman harus tahu juga apa yang bisa teman-teman berikan kepada dunia ini yang benar-benar dunia ini butuhkan. Nah, ini yang teman-teman bisa renungkan ya. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan jawaban atas 4 pertanyaan ini, teman-teman nanti pada akhirnya ya dalam perjalanan ya mungkin nggak langsung ya, tapi dalam beberapa waktu dalam perjalanan kehidupan ini teman-teman akhirnya bisa menemukan apa ikigai-nya teman-teman masing-masing di sini. Teman-teman akan memahami ya, teman-teman akan tahu, dan inilah kalau begitu teman-teman tahu, inilah yang teman-teman akan pegang dan teman-teman apply dalam kehidupan teman-teman sehari-hari yang membuat akhirnya setiap hari adalah sesuatu yang baru, setiap hari adalah sebuah petualangan yang baru, sebuah alasan kenapa kita harus bangun pagi, kenapa kita tetap harus bersemangat dalam hidup ini. Nah, itulah ikigai yang akan teman-teman temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini rangkumannya ya teman-teman ya, rangkuman dari ikigai dari buku ini ya. Di sini kalau dalam bahasa Jepang ikigai itu sebenarnya apa sih? Jadi saya nggak terlalu menguasai bahasa kanji ya. Jadi kalau secara simpel ikigai itu adalah kehidupan yang berarti atau kehidupan yang berharga. Nah, di sini ternyata dua sahabat ini menemukan tentang 10 aturan ikigai yang kita bisa apply dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah teruslah aktif dan jangan pensiun. Nah, ini yang mereka pelajari. Mereka menyaksikan banyak sekali orang-orang tua yang berusia di atas 100 tahun di Okinawa ya. Mereka tidak kehilangan semangatnya mereka dan mereka bisa beraktivitas layaknya orang muda ya, orang normal ya, teman-teman yang masih mungkin berusia 50, 60 tahun ya, atau 40, 50 ya teman-teman ya. Dan mereka tetap aktif, tetap sehat ya, masih kuat walaupun usia mereka sudah di atas 100 tahun ya. Dan di sana yang kita bisa belajar dari mereka adalah mereka tuh melakukan segala sesuatunya dengan dengan being present ya. Mereka menikmatin, mereka apapun yang mereka lakukan ya, mereka menikmatin dari hari ke hari, dari detik ke detik ya, karena mereka tahu bahwa hidup ini nggak perlu yang namanya cepet-cepet ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya kalau misalnya orang Jawa bilang ya alon-alon asal kelakon, itu sebetulnya benar juga ya teman-teman ya. Jadi tapi jangan lambat-lambat juga ya teman-teman. Tapi maksudnya tidak perlu terlalu terburu-buru. Kadang kita ngerasa bahwa dalam hidup ini ya segala satu mesti cepat harus cepat sampai ya. Akhirnya kita lupa memahami tentang esensi hidup itu sendiri, bahwa kita harus menikmatin perjalanan hidup ini yang nggak selalu harus tiba dengan cepat ya, tiba di tujuan dengan cepat, tapi esensinya adalah bagaimana kita bisa menikmatin hidup kita, perjalanan hidup kita nikmatin dari hari ke hari, dari detik ke detik, dari menit ke menit. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian panduan yang berikutnya, aturan ikigai adalah di sana ada istilahnya diet Okinawa. Ya, saya nggak akan terangkan detailnya di sini diet Okinawa, tapi pada intinya yang mau disampaikan adalah inti dari esens dari diet Okinawa itu adalah bagaimana ketika kita makan, kita tidak membiarkan perut kita 100% full ya, 100% jadi membuat kita benar-benar sampai kenyang banget, enggak teman-teman. Tapi di sana yang dipelajari di sana dari orang-orang Jepang di sana adalah mereka berhenti makan setelah mereka kenyang, atau kurang lebih 80% dari kapasitas dari perut mereka sudah stop, tidak makan lagi. Jadi jangan kekenyangan lah intinya yang dilakukan oleh orang-orang Jepang ini. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah kelilingi dirimu dengan teman baik ya. Teman yang baik itu adalah ya sebuah harta yang sangat berharga ya teman-teman ya. Jadi kalau lingkungan kita positif ya, teman-teman kita positif, otomatis hidup kita menjadi positif. Tapi kalau lingkungan kita toksik ya, mungkin atau dalam artian mungkin kita ngomongin orang, fitnah sana sini ya. Jadi itu akan akhirnya pada ujung-ujungnya merusak diri kita. Jadi sangat penting bagi kita kalau kita
berada dalam sebuah komunitas yang tepat, ya, dikelilingi dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu positif, teman-teman yang selalu mengencourage kita untuk lebih maju, menjadi lebih baik setiap hari. Itu penting ya, bahwa kita dikelilingi teman-teman ini ya. Terus kemudian pastikan teman-teman di setiap ulang tahun kita yang berikutnya ya kita masih tetap akan sehat ya. Jadi itu mindset yang dimiliki oleh orang-orang Jepang yang tinggal di Okinawa. Jadi mereka berusaha menjaga diri mereka untuk tetap sehat ya, tetap bugar, karena mereka bilang tahun depan saya harus merayakan ulang tahun ini sama seperti tahun ini, bahwa saya tetap sehat, tetap gembira, dan saya dikelilingi oleh orang-orang yang tepat di sekeliling saya. Jadi itu mindset yang dimiliki oleh orang-orang Jepang yang di Okinawa. Sehingga tahun depan ketika mereka berulang tahun bertambah umurnya, jadi mereka memastikan diri mereka tetap sehat, bukan malah terbaring di tempat tidur, sudah nggak bisa apa-apa ya. Itu mindset luar biasa yang ada di orang-orang Jepang yang di Okinawa ini. Terus mereka sendiri bilang, sering-seringlah tersenyum setiap hari ya, ketika ketemu teman, ketemu orang, sering-seringlah tersenyum. Jadi itulah salah satu alasan kenapa mereka bahagia ya, sering-sering tersenyum ya. Terus kemudian mereka selalu beraktivitas, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan alam ya, teman-teman. Grounding, mereka jalan kaki setiap hari ya, terus kemudian menikmatin alam sekitarnya. Nah, itu yang mereka lakukan di sana, teman-teman ya. Harus mereka selalu bersyukur apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka, susah, senang, menghadapi masalah, menghadapi problem ya, dalam kondisi yang mungkin tidak happy ya, tapi mereka selalu menerapkan prinsip bahwa mereka harus bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup, tetaplah bersyukur. Nah, yang ke-9 adalah hiduplah pada saat ini ya, being present ya. Jadi benar-benar menikmati kehidupan ya, menikmatin apapun yang hidup ini berikan kepada kita ya. Jadi benar-benar enjoy ya. Nah, yang 10 adalah balik lagi, ikutilah ikigaimu ya. Tadi udah dijelaskan ikigainya itu apa ya. Jadi menemukan ikigai ada 4 prinsip itu ya. 4 pertanyaan itu sampai kita menemukan ikigai kita. Itulah teman-teman aturan dari ikigai. Nah, ada beberapa lagi poin-poin yang dijelaskan di dalam buku ini ya, selain menerapkan prinsip ikigai ini. Jadi ini adalah rahasia kenapa orang-orang Okinawa ini mereka bisa umur panjang. Nah, ini ada 4 di sana yang disebutkan dalam buku ini. Yaitu yang pertama adalah mereka selalu mengonsumsi makanan-makanan yang seimbang ya. Jadi mereka tidak makan berlebihan, mereka memahami nutrisi apa saja yang wajib mereka makan untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan badan mereka ya, kebutuhan tubuh mereka supaya mereka menjadi lebih sehat. Terus kemudian yang mereka lakukan adalah setiap pagi mereka berusaha ya sekitar 10-15 menit mereka terpapar oleh sinar matahari ya. Mereka dengan sengaja menjemur diri mereka supaya mereka bisa mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Kemudian mereka memastikan bahwa setiap hari mereka harus tidur dengan nyenyak. Kemudian mereka menghindari stres, mereka mengurangi minum alkohol ya, mereka tidak merokok ya, mereka tidak ngopi ya, teman-teman. Itu yang membuat orang-orang Okinawa itu mereka memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan orang-orang yang lain yang ada di dunia ini. Kemudian rahasia hidup bahagia ala Ikigai adalah yang pertama adalah jangan khawatir, terus biasakan membangun kebiasaan yang baik, habit-habit yang baik ya teman-teman, karena kebiasaan yang baik itu mau nggak mau, suka nggak suka kita harus bangun. Kemudian kebiasaan yang baik itu tetap harus kita pelihara ya dari hari ke hari ya, bahkan kalau bisa menjadi kebiasaan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Kemudian kembali lagi hidup tidak boleh tergesa-gesa ya, harus menikmati hidup ini, menikmati perjalanan hidup ini. Kemudian yang berikutnya adalah selalu optimis. Nah, ini beberapa hal, poin-poin ya teman-teman yang ada di dalam Ikigai. Kemudian juga ada beberapa kebiasaan-kebiasaan olahraga yang mereka lakukan ya, dari orang-orang Okinawa ini. Mereka melakukan yoga, mereka melakukan tai chi ya, mereka melakukan qigong, shiatsu ya, itu beberapa tips olahraga yang mereka lakukan yang membuat diri mereka tetap menjadi sehat dan tetap menjadi bugar. Nah, akhir kata teman-teman ya, kesimpulan dari buku ini balik lagi adalah buku ini menyarankan adalah tetaplah berbahagia dengan menyibukkan diri, dan kemudian bahwa ikigai kita itu berbeda satu sama lain, jangan kita compare diri kita dengan orang lain,
Nah, satu hal yang pasti yang sama dari setiap orang adalah bahwa selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih hidup, kita selalu mencari makna dari kehidupan kita. Nah, inilah inti dari buku Ikigai yang saya bisa sharingkan untuk hari ini. Mungkin di sini teman-teman ada pertanyaan, mungkin ada mau yang menambahkan. Mungkin Kosanto adalah guru saya belajar tentang ilmu Ikigai, kebetulan juga dari beliau ya teman-teman ya. Beliau banyak sharing juga, dulu pernah sharing satu kali di Ayo Kopi tentang Ikigai. Ya terus terang, ya saya juga belajar banyak ya dari beliau ya teman-teman. Mungkin dari Kosanto sendiri mungkin mau menambahkan mungkin Ko? Ya, nambahinnya sih sedikit. Setelah 2 tahun lalu ya belajar Ikigai, dan saya kerja juga di perusahaan Jepang. Ini sih terlepas di luar konteks Ikigainya ya. Mungkin kritisi malah terhadap Ikigai sendiri. Baru sekitar 2 minggu lalu sebenarnya saya mempelajari, saya juga memang menyukai karate sebenarnya. Kemudian saya lihat di satu YouTube itu ada Okinawan style sama Shotokan. Ya, jadi sebenarnya waktu penelitian ini menurut saya Okinawa itu agak beda sama Jepang, sama Honshu ya di tengahnya. Okinawa itu kan pulaunya ada di selatan, dia itu nggak terlalu dingin seperti Hokkaido di atas atau Honshu di tengah, ya hampir dekat. Kalau Hiroshima kan agak bawah. Jadi memang yang Pak Abed bilang itu tadi benar sekali, bahwa di sana tuh sebenarnya kalau saya lihat dari style karatenya, misal style karate Okinawa sama style karate Jepang itu beda gitu. Jadi mereka tuh tadi yang udah diungkapkan oleh Pak Albert ya, misalnya secara hidup, secara gerakan mereka tuh lebih simpel. Jadi mereka nggak banyak gerakan macam-macam, simple ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke Ikigai itu, kalau orang mau lebih tenang, mau hidup lebih senang, berpikir simple, bertindak simple, kemudian berproses. Jadi gerakan-gerakan karatenya itu lebih banyak pada proses gitu loh. Bagaimana mereka interaksi dengan sensei mereka seperti itu. Kemudian benar sekali bahwa tadi kan Pak Abed juga bilang mereka juga ada interaksi tai chi dan sebagainya. Nah, Okinawa ini sebenarnya pulau di selatan ini yang paling banyak kena pengaruh oleh Cina. Karena karate sendiri sebenarnya itu tangan kosong dari Cina, cuman karena dikemas waktu itu, ini agak nyebrang, karena waktu itu hubungan sama Cina tidak baik, hingga di Jepang ini menciptakanlah karate yang berarti tangan kosong. Sebenarnya kalau di Okinawa sendiri itu banyak menggunakan alat. Beda sama di Shotokan ya, di pulau-pulau utama Jepang. Jadi kalau di Okinawa sendiri itu banyak pakai alat. Jadi sebenarnya Ikigai ini tuh lebih, kalau menurut saya balik lagi ke Ikigai, itu peneliti Hector ya, itu meneliti Okinawa itu untuk dibawa, salah satunya untuk dibawa ke pulau utama untuk supaya mereka juga jangan terlalu stres seperti itu. Karena Jepang itu tadi yang udah disebutkan sama Pak Albert, bahwa harus 2 muka, senior juga harus kolektivitas, kemudian juga sebenarnya mereka agak, kalau di Tokyo atau di mana, mereka agak egois lah. Kalau di tengah jalan tuh jarang mau berinteraksi dengan orang asing seperti itu. Nah, tapi kalau di Okinawa itu lebih ramah. Sebenarnya itu, jadi sebenarnya Ikigai ini juga menjadi jawaban supaya di pulau, orang-orang Jepang yang di pulau utamanya nih agak slow lah. Jadi hidup di Okinawa tuh lebih slow. Ya seperti saya pernah sharingkan juga waktu itu ya, tapi dengan biksu Korea waktu itu ya, hidup bagaimana lebih slow lah. Dengan slow itu Anda bisa lebih fokus, lebih bisa juga mengatur kehidupan seperti itu. Sebenarnya kalau yang saya temukan nih, sorry ya, di luar Ikigai itu sebenarnya ini lebih penelitian mengenai Okinawa, karena Okinawa itu punya karakteristik khusus yang agak berbeda dengan pulau-pulau utama di Jepang. Tapi kalau saya lihat juga di Jepang misalnya di desanya ya, seperti di Nagano, kemudian di Tateyama itu ada Toyama, itu mirip-mirip lah, karena biasanya kalau di dusun nggak harus Jepang sebenarnya, di sini juga
Kalau saya lihat di Jogja tuh orang juga lebih slow down, lebih berinteraksi, lebih senang gitu dan lebih nerimo gitu loh. Saya pernah kemarin ini juga lihat case-nya dia jual dipan gitu di Jogja, dia tanya kenapa yakin nih beli. Kalau saya, dia bilang simple, kalau saya jual pasti ada yang beli karena ada penjual, ada pembeli gitu loh. Kelihatan simple ya, tapi dengan motif dia seperti itu, dia yakin bahwa kalau gue jual dipan pasti ada yang beli. Kalaupun nggak ada ya udah gitu loh. Jadi dibuat lebih simple. Itu aja sih kalau sorry ya nih bukannya tetap, tapi ikigai itu sesuatu yang baik. Cuman kalau saya lebih deeper gitu dari 2 tahun yang lalu, ternyata ini penelitiannya lebih ke Okinawa gitu loh. Tapi bukan berarti yang di Jepang sendiri itu lebih tidak bagus ya, seperti yang Ko Albert bilang, ada Bushido di situ, kemudian samurai ya, harakiri atau sebenarnya sepuku ya. Kalau kehormatan itu sepuku, artinya dia dengan samurai kecil itu dirobek khususnya dan ada tekniknya sendiri supaya nggak terlalu sakit. Seperti itu sih. Itu aja sih kalau saya lihat, tapi artinya ikigai ini oke, semuanya benar secara esensinya, cuman kalau saya lihat kajiannya ternyata penelitian itu juga untuk orang Jepangnya sendiri di Pulau Utama gitu, seperti itu, karena mereka itu dalam kondisi stres, kemudian yang terjadi juga kadang yang malas itu jadi kalau mereka pulang pagi itu sebenarnya untuk bagaimana menghindari pulang malam, kalau nggak tetangga ngomongin itu. Nah mereka biasanya masuk ke kedai-kedai kecil di situ, minum satu bir cukup, kemudian makan yakitori dan sebagainya. Karena saya beberapa kali ya ke Jepang, jadi saya ngeliat oh kira-kira begini gitu. Kemudian juga saya kerja di satu perusahaan Jepang. Itu aja sih tambahannya. Makasih. Thank you Ko Santowi, lengkap banget nih, bisa sharing lebih banyak lagi nih. Iya. Oke. Ada tambahan aja 2 tahun setelah saya belajar ikigai sih kalau saya lihat itu. Oke, makasih. Thank you Ko. Buat bisa lihat yang slide nomor 6 nggak ya? Slide nomor 6. Wih, Iya, satu apa banget ya. Nomor 6. Saya aja nggak hafal loh. Pas lo Albert. Slide nomor 6. Halaman 6 kali. Ini, halaman 6. Ini bukan kok. Oh iya. Pantesan cepat. Tadi ninggalin sebentar udah plus hilang. Iya. Iya, ya udah. Oke. Teman-teman ada yang mau menambahkan mungkin Cici Clara, Komik nih yang sepuh-sepuh saya, guru saya yang bisa menambahkan lagi. Yang sepuh cukup Komik aja, Bat. Oh, dirimu enggak ya? Saya masih ABG. Kan kalau berjiwa ikigai kan nggak boleh tua. Ntar habis ini Komik langsung keluarkan kumisnya tuh. Jenggot suhu. Ini sebenarnya kayaknya isinya itu ini ya, semacam hidup present moment, ya kan, mindful. Sebenarnya cuman dalam pembahasan yang berbeda ya. Jadi ya apapun yang kita lakukan, mau goal kita dalam pekerjaan, dalam kehidupan, emang harus ada value kan, yang kayak kemarin kita bahas kan. Ada value yang ada di belakang itu. Sebenarnya ikigai ini kan juga salah satu teknik untuk menemukan apa sih value hidup kita kan dalam perjalanan, sehingga tiap hari itu kita merasa hidup kita blessing gitu ya. Jadi tetap semangat untuk menanti hari esok, tetap semangat untuk besok bangun pagi lagi ya kan, pagi-pagi optimis, nggak punya waktu untuk gosip, nggak punya waktu untuk mikirin grecokin hidup orang ya kan. Karena sendiri juga udah banyak yang harus dilakukan. Kalau diikutin tahap-tahap ikigai itu kan sebenarnya itu sangat membantu kita bisa list down kan apa yang menjadi prioritas hidup kita ya kan. Terus apa yang udah pernah kita lewatin, apa yang kita merasa blessing, terus habis itu kita mau gimana, itu kan jadi renungan ya, yang bulet-bulet itu, terus yang di belakang yang rangkuman ya Bet ya. Betul. Gitu. Komik ngangguk-ngangguk aja. Dia lagi mempersiapkan, ada wejangan yang akan beliau sampaikan setelah ini. Oh ya, jadi dia lagi mencari bahasa yang tepat untuk menyampaikan wangsitnya.
Saya nyapa dulu Pak Peter nih. Pak Peter, halo Pak Peter. Pak Peter nih sebenarnya yang sudah menjalani kehidupan ikigai tanpa disadari ya, betul ya? Iya. Sering dong Pak Peter. Kasih pesan Pak Peter buat yang muda-muda. Bagaimana hidup merasa blessing, fulfillment, happy. Saya nggak banyak pengalaman sebenarnya. Cuman hidup itu cuman anugerah dikasih dari yang di atas. Nggak bisa apa-apa, cuman kebetulannya selalu berkah gitu aja. Cita-cita saya juga nggak tinggi, cita-cita saya jadi supir bemo. Supir bemo, punya rumah kecil, asal bisa bahagiain anak, istri. Terus rumahnya, pokoknya cita-cita saya nggak tinggi. Cuman kebawa dari apa ya? Dari keadaan membawa saya menjadi hari ini gitu aja. Sebenarnya ketemu teman dekat yang asalnya itu dipanggilnya tukar pikiran, bukan tukar pikiran. Kita bertarung agama sebenarnya. Oh, dia agama Buddha, saya agama Kristen. Kemudian kita bertarung setiap hari. Waktu masih SMA 1 deh mulai. SMA 1, dia bilang gini, kalau kamu bisa menang debat agama bahwa Kristen lebih baik, saya akan pindah ke Kristen. Tapi kalau saya buktikan Buddha lebih baik, kamu harus pindah ke Buddha. Itu aja. Bertarungnya itu saya kalah. Gitu. Saya kalah, akhirnya saya pindah ke Buddha. Kalahnya cuma satu. Karena saya punya pengalaman di Kristen hanya dari pendeta-pendeta. Jadi saya copy paste pendeta punya ngomongan aja. Copy paste, terus akhirnya kalah. Saya ledekin dia gini, agama Buddha itu paling tolol. Ini saya copy paste dari pendeta. Karena membuat patung sendiri, patung dibuat, disembah. Orang yang paling tolol yang menyembah patung yang dibuat sendiri, disembah-sembah, itu kan orang paling bodoh gitu. Terus dia menjawabnya dengan sangat pintar. Yaitu apakah kamu tidak menyembah patung yang ada di pikiranmu? Apa bedanya? Cuman kamu tidak bikin bentuknya, tapi kamu menyembah patung yang ada di pikiranmu. Nah, ya itu. Tapi ini soal agama sebenarnya nggak boleh ceritain ya. Saya akhirnya kalah gitu. Kalah total. Tapi dia membuat saya jadi hari ini juga. Gitu aja. Tapi hari ini masih bersahabat kan Pak? Masih tetap berteman kan? Sudah meninggal. Oh, udah meninggal. Sudah meninggal kena kanker tanggal 16 Agustus 2017. Karena dia adalah mentor saya. Sebelum itu teman-teman saya banyak yang sudah meninggal. Karena dia mentor saya hitung angka 1 untuk dia gitu. 16 Agustus 2017. Sekarang tanggal 3 Oktober 2020. Berarti 3 tahun lebih sebulan. Teman saya yang meninggal sudah 48. Jadi 1 bulan lebih dari 1. Teman seumuran ya, teman sekolah ya Pak? Ya, teman sekolah. Saudara, teman sekolah. Jadi hidup saya hanya menyukuri, bersyukur. Setiap saat harusnya bersyukur. Karena lagi nunggu giliran semuanya. Lain Betul. dengan yang muda-muda kan. Oh, yang muda juga nggak boleh sombong, Pak. Kapan aja bisa pulang. Udah banyak teman Gitu. saya yang sebelum waktunya. Jadi saya hanya bersyukur. Targetnya bukannya lebih dari target, lebih banyak dari target. Itu aja dah tambahan saya. Boleh sharing nggak Pak Peter selama kan Pak Peter kan
ya kita anggap Bapak sebagai yang paling senior lah di antara kita. Jadi Iya, paling tua. kita kan pengen belajar nih dari Pak Peter nih kan, jadi berkaitan dengan ikigai tadi kan, pasti saya yakin dan percaya Pak Peter pasti sudah melewati kan. Jadi kan ke ikigai tadi kan ada empat hal kan, apa yang kita sukai, kemudian apa yang kita bisa kontribusikan kepada dunia ini, kemudian apa yang kita bisa dibayar ya kan, terus apa yang kita ahli. Nah kalau Pak Peter sendiri nih, kalau dari apa yang kita bahas tadi tuh apa namanya? Kira-kira Itu betul semua, itu betul semua. Betul semua, yang harus bahagia, jaga kesehatan, itu betul semua. Tapi kan saya tidak bisa. Ini saya mendapat pelajaran yang luar biasa dari ikigai ini. Wow gitu. Banyak yang mencerahkan saya gitu. Kok saya nggak tahu dari saya muda gitu. Tapi saya yakin loh Pak Peter, pasti Pak Peter sudah menjalankan, walaupun mungkin baru hari ini mungkin Pak Peter dengar, tapi saya yakin dan percaya secara nggak langsung sudah dijalankan. Nah, itu loh Pak. Ya, nah kan harus ada tujuan. Betul. Tadi kan harus ada tujuan, ada goalnya. Tujuannya itu adalah saya tujuannya untuk menyenangkan orang tua saya. Jadi yang membuat saya bertahan terus untuk untuk bersemangat itu hanya keinginan untuk membahagiakan orang tua. Wow, okay. Itu yang membuat tujuannya itu. Jadi tujuan yang tidak pernah, begitu udah mulai lemah lagi, saya ingat lagi, kamu janji untuk membahagiakan orang tua. Harus gitu. Terus sama satu lagi, itu saya kepengen jadi Samaritan. Orang Samaria loh, orang yang saya baca buku di Kristen kan tuh, ada orang di jalan, yang orang lain cuek-cuek aja, terus dia datang, dia yang bawa ke rumah, terus dikasih ke losmen, suruh diobatin gitu sampai sakit. Nah itu saya cuma lihat gini, loh kok orang-orang yang katanya beragamanya hebat, kok kalah sama orang-orang yang kan orang Samaritan itu dicemoohkan kan gitu, kayak orang buangan gitu. Tapi dia malah punya hati yang baik. Gitu. Saya terkesan sama itunya aja. Hati yang menolong sesama. Jadi tidak memandang apapun, bahwa itu adalah manusia yang kalau kesusahan ya harus bisa, kalau kita punya kesempatan untuk menolong, kenapa enggak gitu. Itu aja. Cuma dua itu. Satu, ibu saya. Kedua, karena pelajaran di waktu saya dengar cerita di Alkitab itu. Orang Samaria yang murah hati ya Pak ya. Jadi bisa bermanfaat bagi orang lain ya Pak. Jadi kalau saya sebutkan alasannya dua ya Pak ya. Karena Pak Peter ingin menyenangkan ibunya Pak Peter, orang tua ya. Kemudian, orang tua. Nah itu goalnya itu. Jadi ingin bisa kedua bermanfaat yaitu bermanfaat untuk orang lain. Segini, saya hidup di dunia ini kalau cuma hidup terus sekolah terus menikah punya anak, kayaknya cuma begitu doang. Terus hidup saya bergunanya apa sih gitu? Harus ada gunanya kan? Gitu, harus ada gunanya untuk. Jadi saya nongol di dunia ini nggak sia-sia gitu. Nah, boleh sharing nggak Pak Peter apa aja yang kira-kira akhirnya setelah Pak Peter menemukan tujuan ini ya, dua hal ini kan. Lantas apa yang Pak Peter kerjakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang bisa saya punya cita-cita sebenarnya, punya cita-cita, tapi sekarang belum kesampaian cita-cita itu. Apa itu Pak Peter? Kalau saya nggak bikin rumah jompo, rumah yatim piatu itu belum. Yang saya kayaknya masih, waduh ini masih kurang nih gitu. Nanti saya udah waktu tinggal dikit, ini kan cita-cita saya gagal nih, nggak kesampaian gitu. Itu aja. Kita sumpahin yang Pak. Belum. Ini satu grup ini kita sumpahin Bapak, pokoknya tercapai apa yang Bapak inginkan. Amin. Iya. Tapi saya udah ketemu Sesi Divine yang luar biasa, yang tiganya itu loh. Yang judulnya I'm you itu, I'm abundance, I'm love, I'm you. Itu yang luar biasa buat saya. Wah, ini adalah kumpulan teman-teman saya gitu. Itu yang sangat membuat saya kepengen nempel terus sama Sesi Divine. Wow. Oke. Yeah. Ya itu aja. Itu aja mungkin cukup kali. Thank you Pak Peter. Thank you. Yuk teman-teman lain ada yang mau sharing lagi? Bro Rian, apa kabar bro? Komen sesuatu Bro Rian? Bro Dana? Baik, Bro Albert, lanjut aja pada senior aja semua nih.
Waduh. Kita nyimak aja nyimak. Kita juga belajar, Bro Rian. Saya juga belajar dari Pak Peter tadi. Saya pengen belajar juga dari Bro Rian nih, makanya mungkin kasih komentar 1-2 patah kata gitu. Cakep nih, baru dengar sih. Mungkin boleh Cakep. sharing mungkin setelah ada tahu tentang ikigai gini, mungkin boleh sharing mungkin impiannya seperti tadi Pak Peter kan punya impian kan, kalau bisa dalam waktu dekat ya bisa punya panti jompo, panti asuhan ya kayak Pak Peter gitu kan, keren banget kan. Mungkin Bro Rian boleh sharing mungkin impiannya apa. Karena mungkin tadi udah bilang cakep ya, jadi gue buka aja nih, lagi ngerjain proyek mungkin nih untuk kita leader kita nih NKRI ke depan. Mudah-mudahan kalau misalnya nanti mungkin ya dari gue juga belum tahu nih kenapa bisa nyasar ke Sesdivine. Mungkin nanti kalau misalnya berkenan nanti gue japri deh komik. Gue buka aja di sini. Siap. Oke. Itu aja Bro Abed. Boleh. Oke. Thank you. Teman-teman yang lain ada mau menambahkan atau Komik sendiri? Komik mungkin mau menambahkan kok? Dia menghilang. Lagi ganti apa? Ganti wajah. Dia kabur. Kumis. Pak Handoyo nih, coba Pak Handoyo dong. Misi hidupnya apa nih sekarang? Setelah sekian di usia sekian, kalau katanya Pak Peter kan sudah sharing impiannya yang masih dia inginkan. Kalau Pak Handoyo gimana? Cerita dong Pak, sharing. Gampang. Bisa astrologi, bisa human design. Waduh. Bisa baca. Terus mau buat apa Pak? Ya itu kalau udah bisa nanti baru dipikirin lagi. Berarti itu masuk yang pertama kan, sesuatu yang Pak Handoyo sukain kan. Karena Ikigai kan ada 4 kan. Yang pertama yang tadi yang sukai, berarti saat ini kan yang Pak Handoyo suka adalah belajar astrologi, human design, terus mungkin pace, yang lain-lain ya, semua ilmu division kan. Nah kira-kira apa yang Pak Handoyo ingin perdalam nih di situ? Ya itu nanti menjadi nomor 2 tuh. Menjadi keahlian dan bakat kalian. Ini berarti kita ada calon guru. Waduh. Tapi ini seru loh. Ini sebenarnya kan lingkaran itu kayak muter terus kan. Jadi apa yang kan dimulai dari apa yang kita sukai dulu kan, apa yang kita kan. Itu. Kita sukai. Jadi yang dibayar. Nah, apa yang kita sukai itu menjadi menjadi kita jadi master di bidangnya kan, jadi ahli di bidangnya. Nah, habis itu yang ketika kita jadi ahli di bidangnya ini, nah ini kemudian akhirnya kita dibayar di situ kan, kita dapat uang di situ. Baru yang keempat tuh masuk keempat adalah bahwa ternyata apa yang kita sukai ini, ilmu yang kita sedang pelajarin ini ternyata bisa dibutuhkan banyak orang kan. Kan itu kan ini kalau saya lihat 4 lingkaran ini kan semua kayak muter gitu, ada siklusnya kan, siklusnya. Nah sampai akhirnya setelah bahwa ketika kita memahami bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita sukai, apa yang kita ahli di bidangnya, terus apa yang kita dibayar ini dibutuhkan banyak orang. Nah akhirnya menjadi misinya kita kan di situ. Baru tengah-tengahnya itulah ikigainya. Perpotongan. Alasan mengapa akhirnya sesuatu yang membuat kita exciting setiap hari, yang membuat kita bersemangat setiap hari. Itu passion ya. Itu passion. Tetap kita akan bangun pagi, kita akan turun di tempat tidur. Ya, oke, kita kerjakan. Ya, seru-seruan. Seru loh benernya. Ikigai ini. Ya sebenarnya kan ini juga kan passion juga kan yang jadi motornya pada saat kita mau mengejar goal kita kan. Betul. Kalau kita nggak punya passion, kita nggak punya misi di balik goal itu, ya ibaratnya besok susah atau hari ini ada susah, aduh cari yang lain aja deh, kok kayaknya ribet banget nih, ya kan? Tapi kalau misalnya kita punya misi, passion yang jelas gitu kan, kita tahu kita mau apa di balik ini,
ya pasti kita, oh nggak apa-apa lah hari ini gagal, pasti besok bisa lebih baik, ya kan? Jadi semangat tiap pagi untuk fight yang baru. Tempat-tempatnya ini harus ada sih. Kalau aku bilang kalau misalnya passion aja, passion tapi nggak ada duitnya, juga lama-lama akhirnya mati. Ya Pak, kan? itu balik lagi kan ada nomor 3, harus realistis. Kita Iya. hidup mesti makan, mesti ya kita masih hidup di dunia kok, ya Betul. kan? Dan itu nggak ada dosanya kalau kita mengejar yang berbau materi. Bukan berarti materi itu yang utama ya, tapi segala-galanya ya butuh uang, tapi bukan uang segala-galanya ya kan? Itu yang kadang-kadang orang, ya itu lagi balik ya, dulu pernah dibahas juga di kelas-kelas, ada yang namanya money allergic lah, ada yang ya sebenarnya itu kan akhirnya kembali menjadi hal-hal yang akhirnya blocking kita sendiri. Kenapa menjadi sulit? Kenapa untuk mencapai goal itu kok sering gagal gitu? Padahal saya udah melakukan apa yang harus saya lakukan. Usaha-usaha udah maksimal. Oh, ternyata kita lupa berkaca diri. Ada hal-hal yang maksudnya kita nggak perhitungkan ya sebelumnya. Terus ternyata kita lupa kita punya ketakutan-ketakutan itu belum kita beresin ya. Kalau istilah astrologi kan shadow-shadow kita ya. Nah, that's why kita sebenarnya tools-tools kayak human design, astrologi, pace, segala itu kan untuk mengenal diri ya. Kita jadi bisa dapat clue, passion kita apa sih? Terus misi hidup kita apa sih? Sekarang yang kita lakukan udah align belum sama itu semua? Kalau misalnya belum, apakah kita sudah merasa happy nih di jalur yang sekarang? Kalau misalnya masih mencari, bagaimana cara kita kembali ke jalur yang seharusnya, ya kan? Terus apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya rubah, apa yang harus saya pertahankan? Ya akhirnya kan itu baliknya ke situ ya, untuk menambah value diri, ya kan? Betul sekali. Siap nih. Tambahan aja sih sebenarnya yang ikigai ini tadi yang Bro Abed bilang 4 elemen ini harus kepakai, tapi nggak idealis. Artinya tadi yang Cik Clara bilang misalnya passionnya ya fleksibel, jadi tidak idealis, tidak seperti misi jiwa. Misalnya ada satu buku, gua mau jadi Brahmana misalnya, tapi kita kan masih perlu makan gitu loh. Jadi kita bekerja, artinya begini, misalnya saya tetap bekerja. Saya misalnya misi jiwa saya sebenarnya harus jadi pendeta misalnya. Tapi karena saya deny dulu, enggak, saya ada keluarga, saya harus hidupin, saya profesional dulu. Tetapi bagaimana menghidupi kehidupan spiritualnya, ya misalnya ikut Sage Divine, ikut mindfulness, misalnya bisa belajar astrologi, itu kan salah satu yang sifatnya spiritual. Dan di saat keempat komponen ini juga bergerak, gimana sih sebenarnya tiap hari harus semangat. Passion oke, tapi kalaupun nggak ada passion, sebenarnya tadi yang Pak Peter bilang, kalau terjadi kita itu bersyukur selalu. Artinya kalau di LOA itu yang advance terakhir itu adalah acceptance. Kita menerima apa adanya, dari merasa apa adanya, kita selalu merasa gratitude atau merasa berkelimpahan, abundant gitu. Nah itu hidup akan lebih ringan gitu, hidup akan lebih ringan. Nah, kemudian dari mulai di bekerja itu mulai berpikir apa sih yang saya kerjakan kecil ini bisa untuk dunia. Itu seperti itu, nggak harus muluk-muluk dengan kita misalnya kita bersosialisasi menjadi sekretaris RT lah misalnya, itu bisa juga kita bersumbangsi terhadap komunitas dan berpikir secara gelombang. Dari RT yang baik ini, RT kan akan menyumbang ke RW akan menyumbang kelurahan akan menyumbang kecamatan, dan so on kan berikutnya bisa juga tadi ada yang Bro siapa tadi, sorry mohon maaf, kan ke NKRI juga atau satu country berikut ke the world. Jadi nggak harus berpikir besar, dari yang kecil ini, dari yang kecil itu akan menjadi besar. Jadi ada dibayarnya juga, ada passionnya juga tadi, kemudian bagaimana berbakti ke negara atau ke country atau ke komunitas, kemudian juga ada spiritualnya. Jadi sebenarnya sendiri yang tadi ikigai itu nggak belahan itu nggak harus presentasinya sama ya, karena itu kan sifatnya dibuat karena diagram. Itu yang tahu adalah diri sendiri. Misalnya ada yang spiritualnya itu 70% ya monggo, karena dia memang
misinya lebih berat ke sebagai brahmana. Ada juga yang mungkin lebih ke uangnya seperti itu. Jadi ikigai ini bermain, dan ikigai itu sebenarnya adalah misi jiwa yang lebih ringan, bisa diterapkan sehari-hari, dan 4 komponen ini selalu bermain, dan tiap hari itu bisa berubah, tiap bulan bisa berubah. Karena untuk mengikutinya itu biar sebenarnya intinya adalah komponennya supaya diri itu lebih bisa semangat ya, artinya ya passion oke. Tapi saya setuju yang tadi Bro Abed bilang 4 komponennya harus bukan berimbang ya, harus menyesuaikan. Ya. Menyesuaikan itu intinya apa tadi yang Pak Peter bilang bahwa kalau kita selalu merasa bersyukur, 4 ini akan berimbang seperti itu ya. Kalau mindfulness-nya seperti itu sih. Itu aja sih tambahannya sih, Bro Abed. Thank you. Thank you, Santo. Thank you. Balancing ya, Bet ya. Balance bener. Ini komen mana ya? Dia lagi tengkurap kayaknya. Itu dulu kan juga pernah dibahas juga ya di kelas, dibilang kadang-kadang ya peranan kita di dunia tuh gak harus yang besar. Kalau semua orang mau jadi presiden, terus siapa yang jadi rakyat ya kan? Tapi bagaimana kita setia kepada kehidupan kita sehari-harinya kan? Setiap hari kita lewati dengan penuh rasa syukur ya. Dan itulah yang mungkin kita banyak belajar dari Pak Peter gitu juga, yang gimana kita ternyata pada saat kita punya mimpi yang sederhana dan kita setia pada kehidupan kita, universe atau Tuhan atau apapun orang menyebutnya, bahwa itu semua akan berbalik kepada kita. Berkatnya melimpah dan dapatnya malah berkali-kali lipat ya. Makanya memang betul hati yang gembira itu adalah obat. Jadi makanya kenapa kita harus bagus dekat dengan alam ya. Sayang kita tinggal di kota seperti ini ya, maksudnya tingkat polusi tinggi, sebenarnya juga itu akhirnya menimbulkan stres yang juga cukup tinggi ya. Kayak orang Jepang itu kan bisa dibilang ini kan idealnya ya ikigai ini, tapi mostly kehidupan orang Jepang sendiri kan penuh dengan stres ya, karena mereka perfeksionis, semua harus pokoknya serba cepat, harus yang pintar, harus yang apa, kalau pulang cepat itu rasanya kayak orang nggak beneran kerja gitu, pulang harus sampai subuh atau tengah malam buta ya. Sebenarnya itu juga yang dialami oleh orang-orang di kehidupan kota besar ya. Jadi ya bagaimana kan hidup seimbang pada dasarnya supaya spiritual, jasmani, rohani ini terpenuhilah kehidupan kita ya. Kalau balik ke lingkaran ikigai tadi, kan memang betul nggak mungkin itu seperti diagram itu ya, pas-pas bentuk gambarnya, apa bobotnya sama rata, itu nggak mungkin. Tapi ya kayak tadi Kosanto bilang, dalam perjalanan hidup itu akan menjadi fleksibel. Tapi itu tidak akan menjadi beban. Ya kita sadar aja pada saat kita mindful, kita sadar dengan sendirinya itu akan menjadi lebih balance ya. Mana yang harus ditambah, harus dikurangin, itu akhirnya kita sendiri pun muncul awareness. Ya ikut-ikut kelas, sering ngobrol, kita sharing-sharing begini kan sebenarnya saling mengingatkan diri kita, diri orang lain, kita sama-sama dalam komunitas itu. Kalau karena kita makhluk sosial ya, kita nggak bisa hidup sendiri ya, dengan ada komunitas, kita merasa lebih semangat. Oh lihat temen, wah dia maju ya, wah dia begini. Dari kita ngelihat dia hari ini mungkin terus 6 bulan lagi progresnya, itu akan membuat kita juga ikut semangat. Kayak tadi Pak Peter cerita ada teman seperjalanan yang dianggap seperti gurunya atau apa ya, kita semua pasti akan bertemu orang-orang seperti itu dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau mengambil manfaatnya apa enggak ya. Albert ngapain komat kamit, Bet? Komit gua. Dari tadi mencurigakan Albert lagi mantra kayaknya. Tapi boleh ada tambahan sedikit nggak? Ini Ya, sedikit promo dikit lah ya di luar ikigai. Sebenarnya ini juga mungkin saran buat Pak Peter ya, biarpun Pak Peter lebih senior. Sebaiknya yang tadi kalau memang ada mewujudkan rumah yatim piatu atau rumah apa, selesaikan wujudkan sebisa mungkin Pak. Karena seperti tadi Clara bilang ya, Clara bilang juga, kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Karena mungkin kemarin saya juga banyak diskusi sama Nanung mengenai channel YouTube yang kemarin tuh sih. Saya bukan mau promosiin sih, sebenarnya esensinya itu bagus. Saya udah cerita, saya diskusi sama Nanung, kemudian Nanung panggil
Nino ya, Margaret Nino, sama punya Gifted juga. Ternyata ngomong itu orang yang berbeda tapi ada benang merahnya, karena kalau bicara ini, sorry agak nyebrang dikit, nggak hanya di alam antara, jadi ada juga yang namanya alam kematian. Jadi sebenarnya yang dogmatisnya yang diajarkan tadi, saya jadi tertarik yang Pak Peter bilang, yang diajarkan agama Samawi dan agama Buddhism atau Hinduism itu sebenarnya nggak separoh-separoh, jadi saling isi gitu loh. Nantilah kapan-kapan kalau dibicara setelah kematian itu seperti apa, itu saling isi. Sebenarnya ada komponen di Samawinya, ada di komponen Buddhismnya juga ada. Jadi sebenarnya kalau bicara secara apa ya, secara overall itu lebih mengerikan. Jadi kalau lebih dari, jadi sebenarnya kalau positifnya kita harus, intinya mumpung kita hidup, berbuat baiklah dan juga apa ya, ya tadi gitu, berbuat baik. Makanya tadi saya bilang kalau Pak Peter ada memang dengan punya passion untuk membuat rumah yatim atau rumah apa, kerjakan sebisa mungkin selama Bapak sehat, selama Bapak ada materinya, kerjakan. Itu aja, karena yang tadi Ci Clara itu juga benar bilang, kita tidak tahu kapan, biarpun kita lebih muda, kita lebih tua, dan itu sangat banyak manfaatnya. Kalau di Buddhis katanya, dulu juga saya suka nyumbang, ada secara apa ya, secara esensi, misalnya gini, kalau kita menyumbang makanan ke biksu sama kita menyumbang rumah ibadah itu beda. Karena setelah dimakan karma itu habis. Tapi kalau kita menyumbang ke rumah ibadah atau rumah yatim, selama orang itu bisa berdoa di situ, misalnya di rumah yatim, selama ada yatim itu tertolong sehingga dia bisa berpendidikan, sehingga dia bisa menjadi sukses, dia punya kehidupan yang lebih baik, biarpun kitanya telah meninggal, karma itu akan apa istilahnya, kayak passive income. Kalau bicara itunya passive income, akan balik terus gitu. Saya saranin yang YouTube yang terakhir itu, yang saya saranin ya YouTube terakhir ya, bukannya mau promo, dengerin dan simak, itu intinya tambahan saya sih. Ya memang nih saya lagi berusaha untuk sharing aja sih ya, nggak tanpa ada promo apapun. Esensinya di situ. Ya nanti mungkin berikutnya kita cerita deh mengenai alam kematian itu sendiri. Oke, terima kasih. Thank you, Kosanto. Kosanto sering banget nih ngomongnya alam kematian. Padahal Pak Peter tuh lagi semangat-semangat kayak ABG ya Pak Peter ya. Iya. Bukan, maksudnya kan itu. Bercanda. Iya. Maksudnya mengingatkan, tapi secara positifnya apa yang tertunda lakukan selama masih muda gitu. Muda itu relatif ya Pak Santo. Iya. Terima kasih Pak Santo. Terima kasih Pak Peter. Iya. Tapi benar sih, kalau saya setuju sama Ko Santo. Maksudnya Pak Peter, kalau memang ada niat, pasti Tuhan kasih jalan. Pasti ada jalannya. Kalau sudah move, ibarat kata nyemplungin kaki, itu udah pasti tiba-tiba kebuka. Gitu. Semua jalannya dan akan tertuntun. Moga-moga bisa cepat terwujud ya Pak. Amin. Didukung, disumpahin PowerPoint-nya berhasil dan beruntung. Pasti bisa. Oke, teman-teman, ada lagi satu pertanyaan mungkin, atau mungkin ada yang mau sharing satu lagi aja sebelum kita tutup acara ini. Coba Komik itu memunculkan tubuh fisiknya. Dia ngilang loh. Ya udah, kalau nggak ini kita tutup aja. Cici, tutup dong. Kok gitu sih, Bet? Ini nggak biasa jadi host, gue jadi bingung. Ya, pokoknya thank you sore ini semua yang hadir. Luar biasa. Tuh, Koko baru nongol dia. Kok mau kasih pesan nggak, Kok? Udah keburu nongol muka, harus keluarin suara, Kok. Kalau nggak mau ditutup nih, Kok. Nggak ah. Udah bagus. Lanjut. Gimana tuh bagus emang Pak Tino Sidin bagus. Ayo Kok tutup. Ini tadi siapa?
Kok. Silakan, inilah Miss Clara yang akan menutup acara kita hari ini. Silakan Miss Clara. Aduh, thank you ya semuanya yang sudah hadir, yang bersabar dari awal sampai akhir, bersabar mendengarkan Albert mengutak-atik. Tapi kita juga hari ini diingatkan lagi dari materi yang Albert sudah angkat ya. Dulu kita pernah dengar dari Kosanto sebelumnya di offline, kelas offline kita, dan kali ini dibawakan lagi oleh Albert. Ini mengingatkan kita lah semua masing-masing di zaman WFH ini untuk lebih banyak-banyak mawas diri kali ya istilahnya. Thank you untuk semua waktunya hari ini Albert yang sudah sharing. Ya, keren banget. Next kita tunggu lagi buku-buku berikutnya. Jadi kita katanya sih boleh request nih. Boleh. Siap-siap kalau gitu nanti gua request. Iya, Pici. Tinggal Albert mikir kapan bacanya ini. Saya baca cepat kok. Saya satu buku. Udah habit, Pak. Minggu depan. Nah, itu baru saya mau request. Apa kok? Habit. Betul kok. Aku baru habit ya? ngomong itu. Aku ada bukunya belum selesai baca soalnya. Nanti minggu depan teman-teman, dalam 3 minggu ke depan, Miss Clara dan Mr. Albert akan membawakan kita serial dari The Eight Habit. Kita mari kita tunggu bersama-sama teman-teman. Aduh, gubrak. Eight Habit itu panjang loh, kok bisa berapa sesi tuh? Oh iya, nggak apa-apa. 3 boleh, dari 4 boleh, 5 boleh. Pokoknya mulai minggu depan. Ya, nanti duet Albert dan Clara. Astagfirullahaladzim. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang hadir di sini dan mungkin menyaksikan acara ini, jangan lupa ya teman-teman, kita punya grup ya. Silakan join Telegram grup kita. Silakan ketik di browser t.me/network1. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan berbagai informasi dan juga kita juga akan ada kejutan nanti buat teman-teman yang bergabung ke grup ini ya. Saya janji pasti ada kejutan yang buat bakal teman-teman akan happy. Jadi pastikan teman-teman join di ini. Wah, excited. Berapa volt, Bert? Berapa volt kejutannya? Oh, baru mau dibilang mau sampai kejang-kejang level berapa nih? Pokoknya kalau nanti membernya udah 100 orang, saya janji pasti akan kasih kejutan yang membuat semuanya happy. Oh ya, silakan join, silakan ajak teman, yang utama teman-teman yang suka bisnis, suka berkaitan dengan marketing, digital marketing, ya kan, tentang pengembangan diri, silakan join. Thank you Albert. Thank you. Jadi udah ada 2 komunitas berbeda ya, Komik ya, di Sage Divine dan Network Number One. Network Number One ini lebih kepada pengembangan diri, bisnis mindset, ya kan, buku-buku yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, kita bedah buku. Jadi ya diharapkan ke depannya kita semua sama-sama bisa maju, apapun bisnisnya, apapun goals yang mau kita capai, semoga dengan Network Number One ini bisa membantu, mensupport, meningkatkan. Ya, thank you Albert sekali lagi untuk waktunya dan bedah bukunya. Ditunggu sesi-sesi berikutnya. Dan thank you semua yang sudah setia selalu, Pak Peter, ada Bro Rian, ada Kosanto, ada Pak Handoyo, ada Pak Danatan ya. Thank you semuanya yang udah hadir dan juga mungkin yang nyaksiin di YouTube ya, Bet ya. Ya, di YouTube dan Facebook group juga. Thank you banget yang sudah hadir. Oke, sampai ketemu lagi. Ketemu hari Selasa, kita akan bahas tentang digital marketing. Mungkin saya akan bahas tentang bagaimana kita bisa iklan berbayar melalui Facebook atau Instagram. Kita ketemu hari Selasa ya. Sip. Oke, thank you. Thank you, bye-bye. Pak Peter, thank you Pak Handoyo. Thank you. Sampai ketemu lagi Pak Bro Santo, Bro Ryan, Clara, Albert semua. Thank you. Salam semua. Thank you semua. Bye. Bye. Mantap.